Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan, saya kagumi Ibu pengasuh Pondok Pesantren Al-Karimiyah, Ibu Nyai Hajjah Fitriana Busro Karim, para pimpinan di Pondok Al-Karimiyah, teman-teman dosen, teman-teman guru, para alumni, para mahasiswa. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ada di sini. Kemarin pagi saya belum punya planning ke sini. Kemarin pagi saya sibuk di acara majelis, ada 2 majelis. Kebetulan pagi majelis burda, karena kebetulan saya juga ketua majelis, cuman nggak ditulis aja di CV saya, malu karena majelisnya masih ya majelis lah pokoknya ya, majelis burda, majelis hadrah sauda, namanya majelis az-zahra. Jadi saya pagi, saya sudah dihubungi ini pagi, terus lanjut lagi jam 12 saya ada majelis lagi. Nah sore ini kalau sudah ibu yang telepon, apalagi Buya juga ikut nyambung, wah saya nggak boleh nolak. Pada jam 1 tadi saya ada acara, tapi saya ini wajib hadir gitu, karena saya waktu saya menjabat sebagai rektor dulu, saya rektor yang sangat dekat dengan bupati saat itu. Apapun itu yang terjadi, saya dekat sekali, karena selalu saya merasa bapak saya di Sumeneb itu ya Buya ya. Jadi ada apapun seri segala macam gitu ya. Dan terus suruh ngomong apa? Oh entrepreneur. Kalau mendadak on the spot tentang entrepreneur, saya mau Buya. Saya langsung bilang mau. Karena saya selain memang sebagai dosen pengajar entrepreneur di UPN, saya kebetulan dosen S2 Magister Manajemen tentang kewirausahaan. Jadi setiap semester saya ngajar S2 kewirausahaan. Jadi begitu disuruh ngomong hari ini tentang kewirausahaan, ya udah ada semua ya, udah tinggal jalan aja ya. Jadi saya bersyukur hari ini ada di sini. Ini the first time loh saya ngomong tentang entrepreneur di pondok yang ya ada sebagian kayaknya ada kiai-kiai juga, ada Pak Haji, ada pokoknya macam-macam lah. Ini the first time. Biasanya saya berbicara seminar terbuka gitu ya, mahasiswa atau juga ya umum juga kadang-kadang gitu ya, di Pemda juga kadang-kadang ibu-ibu gitu ya. Saya alhamdulillah sekali hari ini ada di sini, karena menurut saya ini penting sekali untuk kita sama-sama ketahui. Jadi mau itu dosen, mau itu guru dan alumni ya. Jadi semua yang hidup di dunia ini pasti ingin sukses, ya kan? Jadi kita semua pengen sukses. Jawabannya kalau ditanya apa itu sukses kira-kira? Kalau saya tanya ini dari depan sampai belakang, jawabannya beda, pasti beda. Yang satu bilang, saya sukses Bu kalau saya bisa bawa orang tua saya naik haji. Saya sukses Bu kalau saya bisa belikan istri saya rumah. Saya sukses Bu kalau saya bisa menikahi orang yang saya cintai. Saya sukses Bu kalau saya bisa beli mobil. Beda-beda. Ini sudah pengalaman saya sebagai dosen. Pada saat saya ngajar, saya tanya satu-satu, apa makna sukses buat kalian? Semua beda jawabannya. Sebetulnya sukses itu apa? Nah, di sini sudah ditanya nih. Nah, saya sebelum ngajar entrepreneur pasti saya bilang rubah mindset kalian, rubah pola pikir kalian. Karena selama ini kok kebetulan kita hidup di Indonesia
yang dari kecil, dari dalam rahim ibunya mungkin sudah dibisikin sama orang tua, nah nanti kalau udah gede, kan nanti jadi pegawai negeri ya, gitu ya. Nah, sementara peluang sebagai pegawai negeri itu berapa persen sih? Pengalaman saya sebagai rektor bertahun-tahun, saya meluluskan setiap tahun misalnya 1.000 sarjana. Peluang dibuka belum tentu ada setiap tahun 10 PNS, belum tentu kan. Tahun-tahun baru dibuka, diambil satu orang sarjana manajemen, diambil satu orang sarjana akuntansi yang mendaftar jutaan, bahkan bersaing seluruh nasional. Nah, artinya itu peluangnya kecil. Kenapa kok kita mau coba sesuatu yang peluangnya kecil? Nah, sementara ini sudah mindset dari dalam rahim. Jadi kalau ibu-ibu di belakang jangan pernah minta anaknya untuk jadi pegawai negeri. Enak sebagai pegawai negeri itu ada di comfort zone, ada di zona nyaman. Udah tinggal diem aja datang kantor ya, zona nyaman. Tapi peluangnya kan kecil. Jangan tanamkan buat anak-anak kita untuk jadi pegawai negeri. Jangan tanamkan anak-anak kita untuk mencari pekerjaan atau job seeker. Jangan pernah tanamkan. Tapi tanamkan ke anak-anak kita jadi job kreator. Jadi mencari peluang pekerjaan, membuka lapangan pekerjaan. Nah, itu tadi Bu Fitri menyampaikan Indonesia ini gak akan pernah maju kalau kita punya budaya di Madura juga ya, bahkan ada satu daerah yang laki-lakinya semua kerja ke Malaysia, ya enggak? Kenapa nggak baca peluang yang ada di daerahnya? Nah, ini yang perlu kita pertanyakan. Itu semua berasal dari mindset. Jadi sukses itu sebetulnya, ini yang bilang success is state of mind. If you want to success, thinking if you're is a success. Jadi kalau mau jadi orang sukses, ya udah tanamkan. Kayak di agama Islam kan sudah dibilang ya, kalau sudah niat puasa terus ternyata yang ibu-ibu misalnya nggak bisa berhalangan, itu dapat pahalanya. Padahal sudah diajarkan ya. Kita dididik dari kecil, dari agama ini sudah ditanamkan bahwa kita mesti ikhtiar, bekerja keras, itu sudah ada. Nah, dan Bapak, Ibu-ibu dan semua di sini nggak perlu kita ceritakan tentang itu. Justru mungkin saya dipanggil ke sini untuk berbicara bagaimana sih strateginya. Tapi pertama sebelum berbicara strategi, tentunya rubah dulu pola pikir kita. Orang belajar naik sepeda seperti orang belajar nyetir. Jadi nggak boleh terlalu banyak teori banget, nanti ujung-ujungnya bingung mau ngapain gitu kan. Jadi sama seperti orang belajar nyetir, cuma dapat teori aja, tapi nggak pernah tahu, nggak pernah coba bagaimana pas kita sekarang kalau nyetir kan tetap harus antara tangan dan kaki, pindah kaki kemana gitu ya. Jadi sama, berbisnis itu seperti itu, nggak bisa cuma teori terus dibayangkan, nggak bisa. Ya buat dia karena ini ya, karena udah dia juga semua orang. Saya kebetulan memang lahir di keluarga yang memang sudah berbisnis. Jadi banyak yang tanya, Bu Alga itu duluan jadi dosen apa bisnis gitu. Saya lahir dari keluarga yang memang pebisnis, tapi itu jangan dijadikan mindset ke anak-anak kita. Kamu itu nggak ada keturunan berwirausaha, jangan. Kita ini keturunan berwirausaha dari zaman Nabi kita dulu memang berwirausaha. Terus Sayyidatuna Khadijah itu juga berwirausaha. Jadi yang ibu-ibu nggak boleh bilang itu dagang itu urusan bapak-bapaknya, ibu-ibunya nggak usah, jangan ya. Dimana ada peluang
sekarang ini justru ibu itu bisa bekerja dari rumah. Banyak pekerjaan dan peluang yang seperti itu. Nah, kalau ditanya duluan mana, memang saya menikah juga dengan pengusaha gitu. Akhirnya jadi dosen, di dosen dan jadi ini membuat saya agak meninggalkan itu, tapi kemudian kembali ke situ karena memang udah merasakan kalau berentrepreneur itu nikmatnya luar biasa. Coba yang udah berwirausaha bisa ngatur jadwalnya lebih gampang kan ya, daripada bekerja di tempat orang mau minta izin cuti, susah kan. Tapi kalau wirausaha, berbisnis sendiri, kapanpun kita mau pergi, kita pergi gitu. Menikmati hasilnya itu juga sangat luar biasa. Jadi bayangkan suksesnya itu, Anda nanti dibayangkan dulu, biar kita itu bisa bekerja keras. Gak ada satupun pebisnis di Indonesia ya, saya kasih contoh. Mungkin tahu yang namanya produk Wardah, bapaknya juga tahu, pasti sering dititipin istrinya kan. Belikan bedak Wardah di Mahdali Beauty misalnya, tahu pasti kan. Di rumahnya ada kan, lipstiknya, bedaknya, skincare-nya. Tahu nggak yang punya Wardah itu siapa? Cuma tahu Wardahnya aja kan. Bukan Ibu Wardah namanya. Itu punya seorang perempuan, Ibu Nurhayati Subarkat. Ibu Nurhayati ini berjuang sampai akhirnya sekarang punya PT Global Inspira namanya. PT-nya ini sekarang sudah cuma punya Wardah, punya makeover ya, Erina, banyak perusahaannya sudah kayak gurita, banyak produknya. Nah, gimana ibu ini memulai? Apakah dia anak orang kaya? Enggak. Dia cuma punya modal kerja keras. Dia memulai usahanya dari garasi rumahnya. Nah, salah satu tipsnya saya kasih tahu, kalau mau pengen jadi entrepreneur, sering baca tokoh pengusaha sukses. Yang sering baca buku luar ya bacalah tokoh pengusaha sukses dunia. Baca di situ. Kalau yang suka yang pengusaha di Indonesia misalnya Khairul Tanjung, gagah, tinggi, mungkin ibu pernah ketemu ya. Itu nggak kelihatan, dulu pernah susah nggak? Susah. Jadi semua tokoh pengusaha itu dulu mengalami masa sulit. Nggak ada, karena sekarang kita lihat dia sudah punya hotel, sudah punya trans, sudah punya macam-macam. Baca dulu sejarahnya, biografinya, bagaimana dia berjuang untuk itu. Nanti baru kita nggak merasa bahwa mau jadi entrepreneur itu tapi malas, skip malasnya. Mau jadi entrepreneur tapi nggak kreatif, skip itu. Nggak bisa, harus kreatif, jungkir balik, punya daya juang yang tinggi. Saya yakin anak-anak pondok itu sudah punya itu, yakin 100%. Saya yakin anak-anak pondok itu punya daya juang tinggi. Kenapa? Dia bisa tinggal di pondok, jauh dari orang tua, itu sudah daya juang. Jadi tinggal sekarang kreativitasnya mana gitu kan. Suka baca nggak bagaimana tokoh sukses dunia itu bisa sukses gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada ceritanya mau jadi pengusaha, itu tipsnya itu ya. Jadi nggak boleh patah semangat. Kalau tokoh entrepreneur Indonesia bilang, Bapak Ciputra itu bilang, kalau saya jatuh 1 kali, saya akan bangkit 10 kali. Baru nyoba sekali bisnis misalnya, bisnisnya misalnya ayam potong misalnya, modalnya udah pinjam, terus kena virus atau apa, mati ayamnya, rugi lah ya. Namanya orang bisnis itu resiko. Terus setelah itu kapok, nggak mau saya bisnis lagi, kayaknya saya nggak jodoh ini bisnis. Nggak gitu. Kalau gagal 1 kali,
jadikan gagal ini modal untuk kita bangkit 10 kali. Emang iya Bu, buat dia pernah gagal? Pernah. Setiap orang yang berbisnis coba tanyain, dekatin, bagaimana dia memulai bisnis. Gak ada ceritanya berbisnis langsung sukses, gak ada. Jadi pasti diawali dengan yang kecil dulu. Kan gak punya modal. Pasti jawabannya gak punya modal. Padahal modal utama entrepreneur itu adalah kreativitas, inovasi, daya juangnya, dan yang paling penting adalah networking. Apa itu networking? Jejaring teman, saudara. Ini pasar kalau saya bilang. Ini sudah ada peluang pasar. Pertemuan alumni ini, kalau orang yang kreatif, saya nggak mau melewatkan satu pun nomor HP-nya. Jadi dimasukin ke HP-nya semua. Saya nggak pernah ganti kontak HP. Saya nggak pernah ganti nomor. Sejak saya punya HP zaman dulu, zaman masih Nokia jelek itu, Note karena yang zaman sekarang, nomor saya ya ini belakang 718 ini. Saya nggak pernah ganti nomor, sekalipun sekarang kan memang sudah WhatsApp lebih gampang ya. Tapi buat saya ini aset. Nomor teman saya ini aset semua di sini. Nah, ini yang sering diabaikan anak muda. Biasanya ganti, putus sama calonnya ganti. Udah biar putus aja gitu ya. Tapi ini aset. Jadi networking menurut saya sampai saat ini adalah modal utama. Uang itu kemudian. Tapi yang paling penting adalah sejak sekarang ini, sekarang kan lagi zaman yang namanya personal branding. Rame kan ya? Mau jadi apapun itu pasti personal branding. Sebetulnya di dalam agama kita sudah diajari dari sekolah MI, mungkin dari TK. Ya kan, Pak Kiai, Pak Ustadz, kita diajari jujur. Kalau janji harus tepat, kalau ngomong harus benar, bisa dipercaya. Satu kuncinya. Banyak orang yang sukses di dunia ini nggak punya modal, tapi karena dipercaya oleh teman-temannya, dia bisa jadi entrepreneur sukses. Contohnya banyak. Salah satunya, saya punya adik, tahu Spectra nggak? Spectra Computer and Gadget, itu adik saya. Dia bukan mulai usahanya langsung besar, nggak punya modal, sama, memulainya sama, nggak ada modal. Tapi karena dipercaya oleh bosnya gitu, akhirnya dipercaya, dia bisa banyak penjualan Nokia the best sekian di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu ada rankingnya yang dari Nokia, karena nggak sembarangan loh itu. Nokia. Bukan. Oppo, bukan Nokia. Oppo, yang punya Oppo itu Jet Li, pengusaha itu, pemain film kungfu. Nah, jadi itu yang punya. Dia itu nggak sembarangan bisa percaya orang timnya. Nah, sekarang yang saya tadi bilang itu modalnya nggak cuma uang ya. Jangan jadikan uang di nomor satu. Modal duit itu jangan jadi nomor satu. Kalau selalu itu ada di nomor satu, sekalipun punya tabungan banyak di rekening, pasti nanti ujung-ujungnya sayang duit itu jadi modal. Nah, jadi biasanya kan kalau 100 juta saya ambil kemudian jadi modal, iya kalau sukses. Kalau enggak gimana? Habis kan duitnya. Tidak ada entrepreneur sukses yang berpikir negatif, nggak ada. Selalu dibalik, selalu berpikir positif.
100 juta di bank atau di mana duitnya di bawah kasur misalnya, itu kalau kita kelola berwirausaha dalam 1 tahun bisa jadi 1 miliar. Mungkinkah? Mungkin gitu kan. Jadi jangan berpikir negatif. Misalnya mau berwirausaha travel, dibuat beli mobil, akhirnya beli, tapi dia sebelumnya itu mikir gitu, kalau mobilnya kecelakaan gimana, kalau truknya boleh gimana, habis kan. Itu namanya berpikir negatif. Jadi setiap orang yang berpikir negatif tidak akan pernah menjadi orang sukses. Kita juga sudah dididik loh di agama Islam. Bagaimana? Kita luar biasa, agama kita ini mendidik kita. Suruh kita selalu positive thinking, selalu berprasangka baik ke orang, berprasangka baik juga sama Allah. Selalu berprasangka baik gitu ya. Dan jujur, ini sudah modalnya kita. Jadi kalau orang muslim nggak bisa berinterpret, ini ada yang salah waktu penanaman awalnya gitu. Mindset yang harus dirubah. Jadi kita modalnya sudah kuat di agama kita ini. Jadi nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Karena kalau kita berusaha, ikhtiar, ibadah, birrul walidain. Saya juga mengamati, cuman belum riset ini ya. Saya belum riset, tapi saya mengamati tidak ada satupun tokoh di kita ya, di Indonesia, presiden misalnya. Zaman Soeharto kan saya mengikuti ya, zaman Pak Harto. Saya mengamati bagaimana beliau kepada orang tuanya. Ya enggak? Kita perhatikan ya zaman itu. Zaman Pak SBY ya Bu ya, ke orang tuanya. Bagaimana beliau ke orang tuanya. Jadi birrul walidain itu juga strategi kita untuk sukses. Saya mengamati juga lingkungan sekitar saya, suami saya, adik saya. Kalau bagus birrul walidainnya kepada kedua orang tuanya, insya Allah karirnya bagus, bisnisnya sukses. Nah, itu kan gak ada di teori ya, nggak ada, tapi riset ini by riset saya pelajari. Selain kita memang harus pekerja keras, pantang menyerah, ya, jujur itu pasti, mudah dipercaya, jejaring itu wajib. Nah ini skip aja ya. Dalam agama Islam itu tentunya waktu itu ada sahabat yang bertanya ke Rasulullah Muhammad, apa pekerjaan yang paling mulia ya? Waktu itu ditanya ya, berdagang, berbisnis. Nah sekarang bisnis itu nggak cuma ada barang ya, tapi juga bisa jasa, apalagi zaman saat ini ya. Saya 2 hari lagi harus berbicara tentang bagaimana potensi Gen Z dengan teknologi ini untuk berwirausaha. Saya 2 hari lagi harus bicara di depan Gen Z. Jadi bagaimana yang namanya Instagram, TikTok, Shopee, Tokopedia itu menjadi peluang bisnis buat generasi Z, Gen Z ini. Nah, jadi HP ini kayak pisau kalau katanya Habib Umar Bu. Habib Umar bin Hafid menyampaikan ini seperti pisau HP itu. Kalau gimana pisau kalau di dapur kan manfaatnya untuk masak. Kalau kita nggak punya pisau kita nggak bisa masak. Tapi pisau dapur juga bisa digunakan untuk membunuh orang. Sama, ini juga hati-hati dengan HP. Anak-anak kita, generasi muda, scrollnya ini scroll bermanfaat atau scrollnya mudarat. Scrollnya itu macam-macam. Jadi pegang HP sekarang bisa main judi, pegang HP bisa macam-macam lah pokoknya ya. Jadi ini sekarang Gen Z ini mau diapain HP-nya gitu ya. Jadi itu yang mesti saya sampaikan nanti di depan generasi muda ini. Baik, sekarang langsung saya sampaikan lagi. Saya ada pertanyaan. Kira-kira Bapak Ibu
dan adik-adik sekalian, kita itu harus punya produk dulu apa punya pasar dulu? Siapa yang bisa jawab? Pasar ya. Semua pasar sepakat? Ada yang produk. Kira-kira siapa yang benar ini? Yang produk kayaknya sedikit ini, minoritas ya. Yang bilang produk berapa orang? Dua-duanya oke. Kok gitu Bu? Saya kasih contoh realnya ya. Mau punya produk dulu boleh. Misalnya punya temen, saya punya ini nih, beras organik misalnya. Berarti kan harus cari pasar ya. Atau yang saya sampaikan tadi, ini sebetulnya sudah pasar. Alumni, kalau orang yang peka melihat peluang, ini pasti kebutuhannya bermacam-macam kan. Jadi ada butuh ini, ada butuh itu, ada pengen beli ini, ada pengen beli itu, segala macam lah. Nah, jadi saya melihat dari perusahaannya si Jet Li tadi yang Oppo, contohnya ya. Jadi Oppo itu punya produk handphone, dia jual ke pasar. Nah begitu sampai pasar, dia ternyata menemukan pasar ini. Dia kalau ngirim kan harus pakai ekspedisi, pakai kargo, pakai ekspedisi kan. Waktu itu cuma ada JNE ya. Si Jet Li Group ini, namanya Jet Li Group itu satu manajemen, dia melihat pasar bahwa produknya itu butuh ekspedisi. Akhirnya dia buat yang namanya JNT, yang brand ambasadornya itu Dodi Corbusier, itu JNT. Nah, dia waktu pertama dia punya produk Oppo, dia cari pasar. Begitu sudah punya pasar, dia perlu ekspedisi, dia punya pasar, dia butuh produk jasa, dia bikinlah ekspedisi. Dari situ juga dia punya yang namanya promotor atau SPG, perempuan-perempuan yang biasanya ditugaskan menjual itu. Nah, dia biasanya kerjasama dengan Wardah awalnya, kosmetiknya. Akhirnya karena dia melihat pasar banyak, dan waktu dia mengirim kok kayaknya online ini lebih banyak skincare, kosmetik gitu ya. Makanya perempuan saat ini kan sudah tidak ada yang nggak bagus, semuanya bagus ciptaan Allah di skincare ya, beda dengan zaman dulu gitu. Nah akhirnya si Jetli juga punya pasar kosmetik dan skincare, dia ciptakan produknya namanya YOU. Tahu nggak? Bapak-bapak nggak tahu nggak apa-apa, ibu-ibu tahu itu belakang. Tahu ya, suka belikan istrinya, oh suami idaman, teladan, Masya Allah ini. Jadi akhirnya dia buka perusahaan kosmetik juga, berkembanglah perusahaannya. Kalau saya ibaratkan di pondok ini banyak sekali peluang bisnisnya, banyak sekali. Tinggal bagaimana. Nggak mungkin Pak Kiai mampu semuanya memikirkan, ngurusin, nggak mungkin. Ibu juga memikirkan, ngurusin itu nggak mungkin gitu ya. Jadi peluang itu tentunya harus dibicarakan. Misalnya alumni ini punya, dibicarakan serinya 30-70 misalnya. Oke, itu bisa gitu ya. Ada satu pondok, saya nggak menyebut lah ya brandnya, mulai dari macam-macam punya, sampai hotel, pom bensin, punya bakery juga. Jadi punya pom bensin, hotel, bakery, baju, semua bisnis dia pegang. Dulu ceritanya si pemilik pondok ini masih ada keluarga dengan saya. Karena di pondoknya banyak yang gratis, pasti di sini juga banyak yang gratis. Kalau sudah tidak ada uang untuk beli beras, biasanya perhiasan
ustadzanya, pengasuhnya itu dijual dulu, dijual buat beli beras. Cerita awalnya seperti itu sampai akhirnya sekarang sudah luar biasa barokah ilmunya, jadi sampai sudah punya banyak bisnis karena alumninya sudah jutaan, santrinya sudah ribuan gitu ya, jadi bisnisnya sudah luar biasa. Sama bilang di pondok kita nggak boleh berbisnis, justru di pondok kita harus berbisnis biar ada subsidi. Jadi pondok itu pasti yang nggak mampu itu bayarnya beda, diskonnya banyak, ada yang nggak berbayar, itu pasti seperti itu. Beda dengan perguruan tinggi yang sudah besar, yang prinsipnya itu nggak ada kekeluargaan. Oke, saya lanjutkan. Peluang tadi ya, pasar produk sudah. Terus gimana caranya? Gimana caranya, strateginya? Karena saya harus bicara strategi, nggak boleh bicara teori aja. Teori bisa di search aja, googling dan teorinya tentang entrepreneur. Tapi sebelum ini tadi. Nah, ini 4 hal yang mesti di riset sederhana sebelum buka usaha apapun. Tapi tipsnya, saran saya, jangan buka usaha yang mudah ditiru. Jangan. Dulu pernah lihat yang namanya counter HP? Counter HP? Akhirnya menjamur banyak counter HP dan akhirnya banyak yang tutup, kolaps. Saat ini banyak kita melihat kafe, tapi banyak yang tutup juga ya. Laundry banyak yang tutup juga ya. Jadi kita mesti memilih bisnis itu yang tidak mudah ditiru orang lain. Nah, jadi meniru kita boleh. Kalau sebagai peniru kita boleh. Kalau katanya konsepnya di ekonomi itu ATM ya, adopsi, tiru, tapi harus modifikasi. Kalau mau bikin kafe boleh, tapi kafenya itu misalnya kafe santri lah, kafe apa gitu ya. Saat ini yang berbeda itu menjadi sesuatu yang menarik, gitu. Tapi berbeda dalam hal positif ya. Jadi strateginya harus diriset kecil, lihat kompetitornya, bagaimana kompetitornya. Jangan berada di bawah kompetitor. Kalau mau buka minimarket saat ini kan udah banyak raja-rajanya yang di mana-mana ada, gitu kan? Jangan di bawahnya, harus kita di atasnya. Atas artinya fasilitasnya, barangnya, harganya, pelayanannya. Pokoknya kita bikin yang di atas dia. Itu strateginya. Produk, price, promotion, dan place. Ini teorinya marketing ya. Silahkan diadopsi sendiri teori marketing ini. Tapi strategi lainnya, pada saat punya ide bisnis harus ada 2 analisis. Analyze your business idea. Jadi punya ide kan, ide bisnisnya itu dianalisis singkat. Kira-kira ini kompetitornya siapa, gitu kan? Kalau itu manufaktur, bahan bakunya dari mana? Saya butuh soft skill apa aja atau tenaga apa aja? Lalu yang berikutnya self analysis, analisis diri kita. Saya suka nggak ya dengan kerjaan ini? Hati-hati dengan bisnis yang bukan passion kita. Passion apa ya? Passion kayak hobi gitu. Hobi, kegemaran, suka mancing, suka apa gitu, suka segala macam lah. Itu dekatkan passion dengan ide bisnisnya. Nah, kalau sudah sayang dengan pekerjaannya, dengan bisnis itu, calon bisnisnya, insya Allah kita bisa mengelola dengan sabar. Pak Kiai di sini pasti sayang dengan semua santri. Ibu Nyai di sini pasti sayang dengan semua santrinya. Makanya berusaha yang terbaik. Sama, kita dengan bisnis itu ibaratnya kayak kita ke anak.
awalnya kecil, masih rugi, 2 bulan rugi, 3 bulan rugi, dipikir terus sampai akhirnya menemukan strateginya. Jadi harus passionnya. Jadi self analysis itu maksudnya saya ini punya skill apa, mau buka bengkel misalnya, atau zaman sekarang itu yang dibutuhkan dan sulit itu digital marketing. Tidak ada satupun bisnis dan usaha di dunia ini yang tidak menggunakan digital marketing. Berarti begitu pentingnya digital marketing. Kayaknya Al-Karimiyah ini universitasnya mungkin harus buat itu ya, prodi barunya. Misalnya digital marketing dalam Islam atau apa gitu ya, atau prodinya gitu ya. Itu bisa menjadi satu ide penting bagaimana kita itu tetap bisa bersaing di era sekarang ini. Baik, ini bicara digital marketing berarti butuh konten kreator, desain grafis. Jadi saya baru kemarin kemarin sore baru ngomong, Bu kirim ya, karena sudah oke, kirim ya fotonya, ininya langsung jadi ya. Jadi itu kan karena desain grafis. Tapi saat ini gitu ya, dibutuhkan yang lebih lagi, namanya digital marketing. Nggak punya barang, bisa dapat penghasilan dari Shopee, bisa nggak? Bisa. Apa namanya? Nggak punya barang, nah affiliate namanya. Affiliate itu apa? Barangnya orang, linknya dipasang aja pada saat kita status, itu kita dapat 5%. Itu namanya affiliate. Nah, kalau udah yang banyak followersnya, seperti influencer, beauty blogger, misalnya sebut aja Tasya Farasya, dia bilang dia dapat penghasilan 200 juta dari Shopee. Dia nggak punya produk, tapi affiliate. Jadi dia punya produk apa, kemudian dia jual. Cuman saat ini jangan salah ya. Kadang-kadang kalau saya tanya, kamu apa kerjaannya? Saya jualan online, Bu. Oh ya, di mana? Di WhatsApp. WhatsApp itu bukan, menurut saya itu kan jangkauannya cuma teman-teman aja. Boleh lah kalau mau kayak gitu ya. Tapi itu nggak akan besar gitu ya. E-commerce itu Shopee, Tokopedia, TikTok gitu ya, Lazada, itu baru jangkauannya seluruh Indonesia. Nah, digital marketing itu saat ini diburu banyak perusahaan, diburu sama banyak perusahaan, termasuk ya semua orang yang berbisnis itu butuh digital marketing. Nah, Mahdali pun susah mendapatkan itu di Sumeneb, sampai saya mencarinya juga di Surabaya masih susah juga gitu ya. Jadi saat ini penting banget memahami konsep digital marketing. Jadi saya titip pesan untuk di kampus ini kayaknya masuk di kurikulumnya, kayak harus masuk di kurikulumnya. Jadi butuh konten, butuh channelnya juga. Membuat tokonya di Shopee, Tokopedia itu gampang, tapi menjual produknya itu yang butuh kreativitas tersendiri. Nah, jadi kita bisa memahami bagaimana kita bisa beriklan, bagaimana produk itu laku. Jadi Mahdali bukan kayaknya dilihat kan cuma ada toko ya. Padahal di dalam itu ada tim yang di Sumeneb ada, di Surabaya ada, di Tangerang ada. Itu latihan bagaimana menjual produk kita di online. Jadi nggak sederhana seperti cuma jualan seperti toko. Jadi seperti itu. Jadi saat ini tidak ada satupun bisnis dan usaha apapun yang bisa sukses tanpa memanfaatkan media sosial dan digital marketing tadi. Kampus butuhkah itu? Butuh banget. Karena tidak semua orang tahu ada prodi apa aja. Jadi media sosialnya di sini harus
harus wajib ditingkatkan karena membranding Al-Karimiyah pondoknya, membranding juga kampusnya. Jadi semakin kesini kita itu semakin cepat tuh, semakin cepat. Kalau hari ini apa yang viral, besok apa lagi, besok apa lagi, besok apa lagi. Jadi kalau orang yang lambat memutuskan saat ini susah bersaing dengan generasi muda yang bisnisnya itu sudah menggurita dan namanya itu sudah top populer, seperti misalnya Atta, Aurel misalnya, saya kasih contoh. Kenapa bisa kayak gitu ya? Karena dia kan dari personal brandingnya, mau jualan apapun, Raffi, Nagita, namanya itu sudah menjual, itu dari personal branding gitu ya. Jadi ini penting banget. Jadi untuk itu sekarang ini peka melihat pasar. Mahdali dari baby shop, jadi store, jadi beauty, dan sampai sekarang saya melihat peluang baju muslim. Nah ini juga banyak bisa melihat pasar itu. Nah saya melihat ada di pasar ada orang-orang yang sangat membutuhkan baju-baju muslim, tapi yang elegan, dipakai ke pesta bagus, dipakai acara formal bagus. Itu saya lihat peluang itu, kemudian saya membidik satu brand, saya khusus impor produk itu, saya kasih brand. Nah pentingnya brand juga, branding. Jadi saya kasih brand namanya Hilwa. Hilwa itu dari bahasa Arab halawan, manis artinya. Jadi saya berpikir, saya berimajinasi setiap orang yang pakai baju itu terlihat cantik, terlihat manis, terlihat tidak memberikan bentuk tubuhnya, karena kita memang ini ya wajib seperti itu, dan juga warnanya mayoritas hitam. Jadi perempuan, kalau yang pernah ke Tarim mungkin nggak ada satupun perempuan yang berbaju warna, nggak ada, semua hitam, semua hijabnya, niqabnya hitam semua, karena memang sunnah perempuan itu baju hitam. Akhirnya saya membidik itu, saya setahun kemarin baru launching, saya ajak teman-teman dekat saya lihatkan produknya, dan sekarang saya sudah punya 200 ibu-ibu yang punya koleksi, baru sunnah loh ini ya, koleksi itu, dan ternyata mereka tuh gak cuma punya satu, padahal harganya juga gak murah. Kok bisa? Katanya suruh murah, di Shopee murah, di ini murah, enggak juga, tapi ngelihat pasar. Karena saya ngelihat pasar, dapat itu, akhirnya ada komunitas namanya Hilwa Hubi. Jadi saya bikin satu komunitas, saya kaitkan majelis yang selalu pakai baju hitam itu, akhirnya muncul lah ini. Nah, kenapa di pondok ini nggak muncul ide-ide bisnis juga yang memang sudah ada pasarnya tadi? Nah, ini salah satu peluang. Ini Sumeneb loh ya, Sumeneb, bukan di Jakarta, belum. Kira-kira beberapa waktu yang lalu saya baru buka juga di FX Senayan, dan ternyata di Senayan, di FX Senayan juga ada pasar itu. Jadi bisa nggak? Bisa gitu ya. Jadi sekarang itu tergantung bagaimana dari optimisnya kita, bagaimana kerja kerasnya kita, bagaimana daya juang kita, bagaimana ikhtiar kita, usaha kita. Tentunya kalau kita nggak pakai disuruh, doa itu kan sudah pasti ya, kita doa birrul walidain dan lain-lain itu. Itu sekilas tentang bagaimana strategi berbisnis. Teori dan lain-lainnya itu bisa dipelajari sendiri, karena saya yakin